Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar. Dalam pertemuan kali ini kakak akan membahas bagaimana cara kita menentukan range ataupun daerah hasil fungsi. Kita langsung lihat contoh soal. Ini ada soal nomor 15. Suatu fungsi linear fx sama dengan 2x min 4 dengan daerah asal berada dalam interval min 3 sampai dengan 5. Maka daerah hasilnya adalah daerah hasil suatu fungsi itu merupakan interval nilai y minimum sampai dengan nilai maksimumnya. Untuk fungsi linear, kalau kita menentukan range-nya ataupun daerah hasilnya, cukup kita substitusikan aja batas-batas interval daerah asal yang diberikan, batas-batas domainnya, kalau dia fungsi linear. Nah, di sini kita punya sebuah fungsi linear dengan persamaan fx sama dengan 2x min 4. Nah, kita mencoba kalau x-nya min 3. Maka kalau x sama dengan min 3, berarti kita menentukan nilai f x-nya, f min 3. F min 3 sama dengan 2 dikalikan dengan min 3 dikurang dengan 4. 2 dikalikan min 3 minus 6 dikurang dengan 4. Sehingga nilai dari F min 3 adalah minus 10. Kemudian kita ambil kalau X-nya sama dengan 5. X sama dengan 5, maka kita mencari F5. F5 sama dengan 2 dikalikan 5 dikurang dengan 4. 2 dikalikan 5 itu 10 dikurang dengan 4. Nah, dari sini kita punya nilai dari F5 sama dengan 6. Saya coba kasih space. Sehingga kesimpulan untuk soal nomor 15 ini, range daripada fungsi f itu berada dalam interval min 10 sampai dengan 6. Ya, kalau range itu adalah nilai y. Opsi jawaban untuk soal ini adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 16. Suatu fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 dengan daerah asal x anggota bilang real. Berarti pada semua nilai x yang real. Maka daerah hasilnya adalah. Nah, kalau misalnya seperti ini, apalagi ini fungsi kuadrat ya, nggak diberikan batas-batas interval. Maka celahnya gimana? Kita perlu melihat apakah kurva ini terbuka ke atas atau ke bawah. Ya, kalau dia terbuka ke atas, maka fungsi y ini hanya memiliki nilai minimum. Nah, melihat suatu fungsi kuadrat terbuka ke atas atau ke bawah, itu yang perlu kita perhatikan adalah koefisien x kuadrat. Koefisien x kuadrat pada soal ini adalah 1. Ya, kan y sama dengan x kuadrat. 1 x kuadrat adalah 1. Ataupun dia bernilai positif. Kalau dia bernilai positif, imbasnya adalah kurva terbuka ke atas. Kurva terbuka ke atas. Kalau kurva terbuka ke atas, maka fungsi y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 hanya memiliki nilai minimum. Nilai minimum. Kalau kita hanya berkutat pada nilai maksimum minimum, ya, y maksimum ataupun minimum itu kan ditentukan oleh persamaan min d per 4a. Di mana nilai D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Namun, di sini saya tidak menggunakan rumus min D per 4A. Kita yang pertama sekali kita perlu ngecek adalah X puncak. Nilai X puncak sama dengan min B per 2A. Berarti X puncaknya min B per 2A. B di soal ini adalah min 2. Min dari min 2 diper dengan 2A.
dengan 2A. Nilai A di soal ini tadi adalah 1. 2A, 2 dikalikan 1. Ya. Jadi nilai XP-nya sama dengan 1. Kalau X puncaknya sama dengan 1, maka Y puncak nggak perlu min D per 4A. Y puncak kita cukup substitusi aja. Ya. Kita cukup substitusi aja X puncak ke dalam persamaan fungsi. Oke, X puncak ke dalam persamaan fungsi, yaitu X kuadrat min 2X min 3. Jadi langsung aja. Y puncak sama dengan X kuadrat, X-nya adalah 1 kuadrat dikurang 2X2 dikalikan 1 dikurang dengan 3. Y puncak sama dengan 1 kuadrat 1 dikurang 2 dikurang dengan 3. Hasilnya adalah minus 4. Sehingga interval daripada daerah hasil ataupun range daripada fungsi ini itu berada dalam interval Y, kan paling minimum min 4 ya. Dia hanya memiliki nilai minimum. Berarti maksimumnya nggak bisa ditentukan. Berarti Y lebih dari atau sama dengan minus 4. Y lebih dari atau sama dengan minus 4 ada di opsi jawaban yang C. Nah, lalu bagaimana untuk soal nomor 17? Jika daerah asal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3 adalah 1 sampai dengan 3, maka daerah hasilnya. Nah, di nomor 17 ini merupakan fungsi kuadrat dengan dibatasi batasan domainnya. Sama, langkah pertama kita perlu menentukan dulu batasan X puncak daripada fungsi kuadrat ini. Apakah X puncaknya berada dalam interval domain atau tidak? Oke. X puncaknya sama dengan min B per 2A. Ya, saya ulang-ulang supaya ingat. X puncak fungsi kuadrat min B per 2A. Oke, X puncak min B. Berarti ini min 2 per 2A. Per 2A, 2 kali 1. Oke. Nah, min 2 per 2A. Min 2 per 2 itu hasilnya min 1. Min 1 ini berada di luar interval. Oke. Bukan daripada anggota domain. Maaf. Jadi min 1 ini bukan anggota domain. Kalau dia bukan anggota domain berarti gimana? Kalau dia bukan anggota domain, maka untuk menentukan range daripada fungsi, substitusikan aja batas interval. Kan domain daripada fungsi f ini berada dalam interval x sama dengan lebih dari sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Berarti kita masukkan f1 ke dalam apa? Oke, masukkan dulu, tulis dulu fx. Fx-nya sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang dengan 3. Kita cari f1 dan f3. Kalau saya cari f1, berarti ini sama dengan 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 dikurang 3 ya. 1 kuadrat 1 tambah 2, 3, 3 kurang 3 itu adalah 0. F1 berarti sama dengannya 0. Kemudian cari juga nilai daripada F3. F3 berarti ini 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikurang dengan 3. 3 kuadrat 9, 9 ditambah dengan 6, 15, 15 dikurang dengan 3 itu adalah 12. Ini adalah nilai F3. Sehingga range daripada fungsi f ini berada dalam interval y, paling minimumnya adalah 0, paling maksimumnya adalah 12. Sehingga opsi jawaban untuk soal ini adalah yang B. Nah, ini dalam kondisi kalau X puncaknya bukan dalam interval domain. Nah, kalau X puncak itu berada dalam interval domain gimana? Berarti selain titik-titik ujung interval, kita perlu menguji juga X puncaknya ke dalam fungsi f. Oke.
Nomor terakhir untuk di sesi ini, di nomor 18. Suatu fungsi pecahan Y sama dengan X plus 4 diper dengan X min 2 dengan daerah asal alamiah, X anggota bilangan real tetapi X tidak sama dengan 2. Ini jelas ya, kalau misalnya ditanyakan kenapa sih daerah asalnya X tidak boleh sama dengan 2? Karena ini merupakan fungsi pecahan. Nah, bagaimana kita menentukan daerah hasil daripada fungsi pecahan? Oke, kalau kita udah belajar nanti di matematika lanjut, itu ini gampang banget. Kita cukup menentukan asymptot. Tapi karena kita nggak belajar belum masuk di matematika lanjut, suatu fungsi itu dinyatakan dalam Y sama dengan Fx. Maka fungsi ini nanti kita robah dulu menjadi bentuk X sama dengan Fy. Oke. Y sama dengan X plus 4 per X min 2. X plus 4 per X min 2 itu adalah Y. Kita bikin X sama dengan, jadi kita kalikan silang aja. Kalau saya kali silang, ini X plus 4 sama dengan pertama X kali Y, kemudian min 2 juga dikalikan Y. Ya, tahu gini. Y pelan-pelan dulu ya. Y dikalikan X min 2. X plus 4 sama dengan XY dikurang dengan 2Y. Karena kita menginginkan X sama dengan, maka yang ada X kita lempar di ruas kiri semua. X dikurang XY sama dengan min 2Y dikurang dengan 4. Oke. X kita faktorkan. X1 min Y ini sama dengan min 2Y min 4. Sehingga X sama dengan min 2Y min 4 per 1 min Y. Nah, setelah terjadi X sama dengan min 2Y min 4 per 1 min Y, ataupun setelah kita nyatakan dalam X sama dengan Fy, range-nya gimana? Range-nya ini kita perhatikan di sini aja. Nah, ini hasil akhirnya, ini fungsi pecahan. Ataupun fungsi rasional kan. Hasil akhir X sama dengan itu fungsi rasional dalam variabel Y, dalam Y itu sebagai range daripada fungsi F X, Y sama dengan Fx. Maka akan terdefinisi fungsi rasional terdefinisi kalau penyebutnya tidak sama dengan 0. Ya, akan terdefinisi pada 1 min Y itu tidak boleh sama dengan 0, atau ya, nilai Y tidak boleh sama dengan 1. Nah, dari sini kesimpulannya bahwa range daripada fungsi F itu adalah nilai Y yang tidak sama dengan 1. Y tidak sama dengan 1 ada di pilihan jawaban yang B. Ikuti terus channel PMath, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update yang berikutnya.